Oke, Oke, teman-teman, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Udah siap mengikuti materi hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Shirley, silakan dipimpin. Oke, teman-teman, seperti kita mulai dari kita hari ini, kita berdoa dari kita masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Oke, teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Nah, sebelum itu ada bayangan nggak dari teman-teman nih, apa tuh strategi dan rencana pemasaran? Andila? Cara meningkatkan keuntungan dalam penjualan, oke. Ada yang lain? Oke, siap. Sudah sangat baik jawaban-jawabannya. Nah, strategi dan rencana pemasaran ini, ya berarti kan kalau misalkan strategi itu ada taktik kan, benar gak? Terus kalau rencana berarti ada planning ya? Ada planningnya, jadi harus kita planningkan, yaitu urgensi mengembangkan strategi rencana pemasaran. Yang kedua, pemasaran dan nilai pelanggan. Lalu orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Lalu yang keempat adalah perencanaan strategi korporat sampai ke perencanaan unit bisnis dan misi bisnisnya. Oke, ini yang diharapkan dari materi hari ini, yaitu teman-teman nanti bisa mampu ya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pengembangan strategi. Jadi ini goal untuk mata kuliah manajemen pemasaran, khususnya materinya tentang strategi dan rencana pemasaran. Urgent itu apa sih? Ada? Darurat, urgent. Terus kalau jika mungkin ada pendapat? Itu yang harus dikerjain terus mengembangkan rencana strategi pemasaran. Oke, baik. Kita masuk. Jadi rencana pemasaran itu unsur utama dalam proses manajemen pemasaran. Jadi pengembangan strategi pemasaran yang benar sepanjang waktu memerlukan bauran disiplin dan fleksibilitasnya. Jadi perusahaan harus tetap berpegang pada strategi. Ya, namanya juga manajemen kan. Manajemen itu kan biasa ya. Ada apa? Planning, organizing, actuating, controlling. Jadi yang pertama ya pasti plan kan. Kita harus memplankan rencana pemasarannya. Yang pertama, kenapa sih harus tertulis? Ya, pernyataan tertulis dari strategi pemasaran dan bagian-bagian yang berhubungan secara waktu untuk membuat strategi. Jadi rencana itu harus ditulis. Kira-kira kenapa? Plan itu harus ditulis. Apalagi kalau perusahaan. Perusahaan ngeplan itu harus ada, ya harus ditulis gitu maksudnya. Why? Adel? Supaya tahu apa yang mau dilakukan, mendetail. Detail. Apa yang mau dilakukan jadi tahu. Oke. Yang namanya pemasaran itu nggak melulu tentang harus closing gitu kan. Tapi ada tujuannya. Kalau tujuannya cuma buat aware, bikin orang tahu produk kita, ya udah jangan ngarepin closing gitu kan. Kalau misalkan tujuannya closing, ya kita bikin pemasarannya yang memang nunjukin si closing tersebut, gitu ya. Nah, setelah rencana pemasaran, oke teman-teman, setelah rencana biasanya ngapain? Udah ngerencanain terus ngapain? Sudah membuat formula terus ngapain? Direalisasikan, implementasikan ya. Kalau ngomongin kita bikin budget pemasaran, ya berarti ngomongin juga tentang keuangannya. Terus produknya apa, operasionalnya gimana, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pemasaran dan nilai pelanggan. Sasaran dari setiap bisnis adalah kita menghantarkan nilai, kita mendeliver
sebuah value kepada pelanggan kita, gitu ya, untuk menghasilkan laba, memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Itu intinya dari pemasaran. Jadi penghantaran nilai apa yang kita mau antarkan kepada pelanggan kita, value apa yang mau kita antarkan, edukasinya bagaimana gitu kan. Nah, proses penghantaran nilai yang pertama, pemasaran tradisional memandang bahwa perusahaan membuat sesuatu dan kemudian menjualnya. Perusahaan yang menerapkan pandangan ini mempunyai peluang sukses terbaik dalam ekonomi. Yang kedua, pandangan tradisional tentang proses bisnis ini tidak akan berhasil dalam ekonomi di mana orang dihadapkan pada banyak pilihan. Di sana ada pasar massal. Sekarang perusahaan melihat diri mereka sebagai bagian dari proses penghantaran nilai. Makanya di tengah era disrupsi seperti ini ya, kalau misalkan kita mau jualan kayak di pasar gini, ini kan kalau kita nggak punya value, ya paling siapa yang paling menang dari semua ini? Yang paling apa? Paling banyak, paling murah ya. Nah, kalau kita nggak punya value di tengah banyak pedagang seperti ini, ya yang dipilih yang paling murah udah pasti. Makanya jadinya harus ada value yang diantarkan nih. Value kita apa nih? Ya, mungkin pisangnya pisang Bangkok gitu kan, itu value juga kan. Pisangnya pisang Bangkok. Terus pepayanya pepaya Bangkok gitu kan. Beda sama yang lain. Jadi add value itu ya bisa pembeda, bisa unique selling propositionnya gitu ya. Sini ada urutan penghantaran nilai. Ada fase pertama, fase kedua, sama fase ketiga. Fase pertama memilih nilai mempresentasikan pemasaran yang harus dilakukan sebelum produk dibuat. Tahap pemasaran harus, nah ini ya. Jadi fase pertama ada STP. Apa aja? Segmentasi, targeting, sama positioning. Kita harus mensegmentasi pasar kita dulu. Terus mentargetkan, lalu kita bikin positioning. Nah, yang kedua ada fase kedua. Adalah menyediakan nilai pemasaran, menentukan apa? 4P. Ya. Ada price, place, produk, sama promotion. Di fase ketiga adalah mengkomunikasikan nilai dengan mendayagunakan tenaga penjualan, promosi. Di sini berarti fase ketiga adalah tentang komunikasi pemasarannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Cika, silakan. Itu kan di situ Bapak yang menjelaskan mengenai menginjak pasar ya Pak. Nah, bagaimana sih caranya menginjak pasar itu Pak? Oke, mengindra pasar. Pertanyaan bagus. Aplaus dulu buat Cika. Gimana caranya ngindra pasar? Sebelum saya jawab, ada yang mau jawab dulu? Kita bisa ngindra pasar lewat apa? Lewat sosmed. Ya nggak? Berita-berita, detik.com, kontan gitu ya. Terus yang kedua, kita mengindra pasar bisa lewat dari acara. Kita ikut acara, ikut pameran tentang perusahaan gitu ya. Nah, kita bisa ngeliat tuh kelemahan, kekurangan, opportunity, trade-nya seperti apa. Terus yang ketiga, langsung dari pelanggannya. Kita tanyakan pelanggannya, pemasoknya gitu. Nah, itu cara mengindra pasar. Sampai sini gimana jawabannya, Cika? Oke, siap. Kita lanjut ya. Penyerahan nilai, bagaimana perusahaan menggunakan kapabilitas dan infrastruktur untuk menyerahkan tawaran nilai. Ini terkait lagi sama komunikasinya kan, komunikasi pemasaran yang diantarkan bagaimana, siapa targetnya. Kalau Gen Z ya pakai bahasanya Gen Z gitu kan. Kalau yang tua mungkin pakai yang tua bahasanya. Nah, analisis SWOT ini apa sih? Nah, ada strong, kekuatan, ada weakness, ada opportunity, sama ada threat. Di strong kita sama weakness itu kita nganalisis apa? Yang internal ya. Nah, di dalam perusahaan kita
ada kekuatan atau ada kelemahan apa saja. Kalau yang opportunity dan threat, eksternalnya. Ya, jadi ancaman apa dari luar, peluangnya apa. SWOT itu digunain buat apa sih sebenarnya? Buat apa? Coba. Pertanyaannya bagus ya. Jadi SWOT ini buat apaan sih, Pak? Buat apa? Sally, mau jawab? SWOT gunaan buat apa, Sel? Oke, jadi saya tangkap mengamati peluang ancaman untuk mencapai tujuan. Oke, kalau Nela? Oke, SWOT itu digunakan buat apa? Nah, SWOT ini digunakan untuk mencari tahu strategi apa yang tepat untuk perusahaan. Jadi analisis SWOT ini nanti kan ada S, ada W, ada O sama T. Nanti dia menghasilkan ada strategi SO, strategi WO, strategi ST, sama WT. Gitu. Nah dari situ nanti ya ada perhitungannya ya. Jadi kita kaitkan bisa dengan analisis BCG, analisis QSPM nanti. Jadi nanti ada perhitungannya. Nah si posisi perusahaan ini ada di mana sih? Posisi perusahaan ini apakah lagi growth, lagi turun? Kalau di BCG nanti ada tanda tanya, ada di posisi sapi perah, di posisi anjing gitu ya. Nah ini tandanya perusahaan tuh ada di posisi apa dan nanti strateginya bagaimana. Nah ini ada salah satu masternya marketing ya, namanya Seth Godin. Dia bilang pemasaran bukan lagi tentang barang yang Anda buat, tetapi tentang cerita yang Anda ceritakan. Semakin bagus kalian mendeliver nilai dari pemasaran tersebut, semakin ditangkap sama konsumen itu, oh itu loh produk gue gitu. Produk saya yang kayak gini nih gitu. Jadi semakin bagus Anda bercerita tentang produk Anda, itu semakin lebih dinikmati sama konsumen. Oke, mungkin kita habis ini akan refleksi tentang materi yang tadi kita bahas. Ya, mungkin dari Andela dulu, apa yang mau kamu refleksikan nih di materi ini? Apa aja sih? Rencana strategi pemasaran itu adalah sebuah taktik di mana dalam pemasaran itu terdapat 3 fase. Fase 1 itu ada STP, fase kedua itu ada 4P. Ya 4P, dan fase ketiga itu ada komunikasi pemasaran. Kemudian dalam pemasaran tersebut ada analisis strategi. SWOT. Dimana analisis strategi SWOT ini sangat penting untuk perusahaan supaya tahu kekuatan dan kelemahan dia apa, peluang dia apa, bahkan ancaman untuk perusahaan itu apa ke depannya. Oke, thank you. Close buat teman-teman semua. Nah iya, jadi ya ngomongin rencana strategi pemasaran ya pasti kan diawali dengan sebuah planning kan ya. Planning, ada POAC, mengorganisir, terus ada actionnya gimana tadi kan, terus ada controlling, evaluasi. Nah di situ tadi controllingnya, evaluasinya dari analisis SWOT yang didapatkan, terus ternyata memang pemasaran itu nggak langsung masarin, tapi kita harus tahu dulu produknya gitu kan, produknya seberapa tahu sih si pemasar itu sama produknya. Kalau kita misalkan paham dengan produknya, itu bukan harga murah lagi yang kita kedepankan ke konsumen, tetapi edukasi tentang produknya. Ini loh, nilai-nilai ini loh yang akan konsumen dapatkan, Anda dapatkan kalau membeli produk saya yang ini. Jadi bukan cuman produksi langsung masarin, enggak gitu ya. Ternyata ada tadi ada STP-nya dulu, segmenting, targeting, positioning. Yang kedua kita harus paham tentang 4P,
Produk, price, plus, promotion. Baru komunikasi pemasarannya. Lalu dievaluasi sama analisis SWOT. Gitu. Oke. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang semuanya. Namo Buddhaya.